diperhatikan dulu teman-temannya. Tadi bentuk umum fungsi rekursif bisa teman-teman lihat di modul atau layar share screen. Penulisannya return data, type, function name, terus dalam kurung parameter list, terus function name. Selanjutnya ada contoh program. Contoh program yang pertama yaitu faktorial. Fungsi rekursif dapat digunakan untuk menghitung faktorial. Berikut penjelasan beserta dengan contoh listing programnya. Fungsi faktorial dapat dinyatakan dalam bentuk rekursif seperti berikut. Fak dalam kurung n sama dengan 1 untuk n sama dengan 0 atau n sama dengan 1. Dan selain itu, fak n sama dengan n kali dalam kurung n kurang 1, di mana untuk nilai n lebih dari 0. Setelah itu, oke, sebelum aku jelasin ini, kita lihat di sini, ini adalah bentuk implementasi program dengan metode iteratif. Jadi yang pertama ini program dengan metode iteratif. Teman-teman, program pertamanya bisa teman-teman save, setelah itu teman-teman compile, setelah itu bisa di running. Oke? Misal, teman-teman masukkan berapa faktorialnya. Oke, misal kita masukkan 4. Oke, berarti di sini hasil faktorialnya adalah 24. Sebentar. Oke. Oke, di sini misal teman-teman masukkan berapa yang mau dicari faktorialnya yaitu 4, maka hasil faktorial dari 4 faktorial adalah 24. Teman-teman bisa cara menghitung manualnya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti itu, atau dengan rumus 4 kali n-1 faktorial. Oke, di sini kita perhatikan teman-teman untuk sintaksnya untuk metode iteratif. Nah, di sini kita punya fungsi fak di mana terdapat variabel n, in n. Setelah itu kita punya in i dan fak. Setelah itu kita punya suatu kondisi. Jika n-nya sama dengan 0 atau n-nya sama dengan 1, maka dia akan mereturn nilai hasilnya 1. Berarti kalau n-nya 0 atau 1 berarti nilainya 1, atau di sini kita tuliskan return 1. Nah, selain itu, maka selain nilainya 0 atau 1, maka di sini kita punya statement nilai fak awalnya itu sama dengan 1, dan di sini ada perulangan for di mana nilai awalnya i sama dengan 1. Dengan kondisi i kurang dari sama dengan 6, dan setiap perulangan i-nya ditambahkan dengan 1. Di mana dalam statement for ini terdapat, di mana dalam perulangan for ini terdapat statement fak sama dengan fak dikali 1. Nah, jika semua perulangannya sudah selesai, maka dia akan memanggil nilai faknya atau return fak seperti itu. Oke. Untuk penjelasan manualnya, ingin mencari nilai, ingin mencari nilai 4 faktorial. Nah, kalau kita jabarin dari sintak ini, nah berarti kita punya nilai n-nya itu 4. N-nya itu sama dengan 4.
Nah, kalau menggunakan metode iteratif berarti N yang sama dengan 4 dia menggunakan statement yang ini selain nilai N sama dengan 0 ataupun 1. Nah, kita lihat di sini. Oke, kita lihat di sini yang pertama berarti kita punya nilai untuk N sama dengan 4, kita punya nilai faknya yang pertama sama dengan 1. Ya, setelah itu yang sudah dijelaskan sebelumnya, perulangan berarti I-nya itu dimulai dari 1. Apakah memenuhi kondisi perulangan? Jika masih memenuhi, maka masuk ke statement perulangan. Nah, di sini kita punya N-nya 4. Berarti untuk perulangannya, dia dimulai dari 1. 1 masih memenuhi, maka untuk nilai fak yang pertama yaitu fak sama dengan faknya diperbarui 1 dikali 1 berarti 1. Nah, setelah itu tadi kita tambahkan I-nya 1, berarti sekarang kita punya I-nya 2. 2 kurang dari sama dengan 4 masih memenuhi, maka kita lakukan statement yang ada pada perulangan for. Berarti nilai fak sebelumnya yaitu 1, berarti 1 dikali 2, 2. Oke, setelah itu kita lanjut, I-nya ditambahkan 1 lagi berarti 3. 3 masih memenuhi kondisi perulangan I, masih. Berarti kita lakukan statement pada perulangan I, berarti fak sebelumnya yaitu 2 dikali I yang sekarang 3, berarti 3 kali 2, 6. Setelah itu, kita lanjutkan. Fak selanjutnya I-nya ditambahkan lagi 1. Tadi 3, sekarang 4. 4 masih memenuhi kondisi perulangan, masih. Jadi 4 dikali, berapa ini? Faknya tadi sebelumnya 6, sekarang dikali I-nya 4. 6 dikali 4, 24. Nah, maka nilai fak yang terakhir itu 24. Berarti setelah perulangan selesai, kita melakukan sintak return fak atau memanggil nilai fak yang terakhir. Seperti itu. Nah, nilai fak yang terakhir 24. Tadi benar ya, jika kita running, kita masukkan berapa nilai faktorial dari 4 faktorial? Nah, 24. Seperti itu. Kalau untuk menggunakan metode iteratif, dia menggunakan fungsi perulangan for. Oke. Sedangkan untuk metode rekursifnya, oke, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk metode rekursif, teman-teman bisa lihat di program bawahnya. Yang ini berikut implementasi program untuk proses faktorial dengan metode rekursif. Oke, setelah itu teman-teman bisa save dan selanjutnya di-compile. Setelah itu teman-teman bisa running. Oke, sama. Kita masukkan 4. Oke, di sini kita dapat nilai 4 faktorialnya 24. Oke, kita akan bahas. Nah, di sini untuk metode rekursif, teman-teman bisa lihat di sini, dia memiliki fungsi fak. Setelah itu, di sini ada kondisi juga nih. Kondisi jika N sama dengan 0 atau N sama dengan 1, maka dia akan mencetak nilai N-nya, lalu dia memanggil nilainya 1. Jadi jika teman-teman running program ini dan teman-teman masukkan nilainya 0, dia akan menghasilkan 1 hasilnya. Hasil faktorialnya 1. Kalau teman-teman running lagi dan masukin nilainya 1, dia maka akan menghasilkan 1. Jadi dia return 1 ini dia memanggil nilai 1. Jika N-nya sama dengan 0 atau N-nya sama dengan 1. Nah, selain N-nya selain N-nya 0 dan 1, maka teman-teman di sini menggunakan sintak cout N, di sini menampilkan nilai N-nya, lalu menggunakan metode rekursif yaitu return N dikali fak dalam kurung N-1. Oke, return N dikali fak dalam kurung N-1. Nah, gimana sih kalau kita lihat eksekusi sintaksnya nih?
Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Berikut contoh proses untuk perolehan hasil 4. Oke. Sebentar. Oke. Di sini aja deh, biar gampang. Oke. Kita mau cari 4 faktorial. Nah, berarti kita punya N-nya sama dengan 4. Oke. Nah, yang pertama kita punya fungsi fak 4 berarti ya. Tadi kita punya N-nya sama N awalnya itu 4. Berarti kita punya fungsi fak 4. Nah, di dalam fak 4 ini kita punya statement dia termasuk yang ini berarti ya, karena nilainya tidak 0 ataupun 1. Berarti dia akan menampilkan si out-nya N-nya 4. Setelah itu, dia akan mereturn nilai N-nya 4 dikali dengan fak N-1. Berarti dikali dengan fungsi fak N-1. 4 dikurang 1 berarti 3. Oke, ini belum bisa kita hitung karena kita belum tahu nilai fak 3-nya. Nah, setelah itu kita punya N barunya itu 3. Berarti kita punya fak 3. Nah, kita punya fak 3 di sini. Mencari nilai fak 3 yaitu dengan berarti kita akan men-out nilai N-nya itu 3. Maafin ya teman-teman. Tulisannya jelek sekali nih ya. Sebentar. Diperbagus dulu. 4, 3. Oke, dia astagfirullah. Oke, dia punya fak 3 berarti dia akan mencetak nilai N-nya 3. Selanjutnya dia akan mereturn mereturn yang ini ya, N dikali fak dalam kurung berarti 3 dikali fak. Kenapa nggak enak sekali menyebutnya ya? Fak 2. Oke, nah nilai fak 2 ini kita juga belum punya, berarti kita lanjut. Nah, berarti selanjutnya fak 2. Oke, sebentar ya teman-teman. Fak 2. Oke, berarti selanjutnya kita cetak, berarti N-nya 2, kita cetak N-nya 2, selanjutnya kita return N2 dikali fungsi fak N-1, berarti fak jelek kali nih. Dua dikali fungsi fak 1. Nah, setelah kita jabarin, nah dia perhitungannya itu mundur ya. Nah, di sini kita gimana ganti warna? Oke. Di sini kita punya fungsi paling bawah ini fak 1. Nah, fak 1 itu nilainya berapa sih? Ketika fak dalam kurung 1. Nah, berarti kan yang di dalam kurung ini kan N-nya ya. Berarti fak dalam kurung N sama dengan 1. Ya, fak dalam kurung 1 ini N-nya ya, teman-teman. Nah, berapa fungsi fak ketika N-nya sama dengan 1? 0 ya, teman-teman. 1 ya, teman-teman. Nah, ketika fungsi fak ini memiliki nilai N-nya 0 atau 1, maka dia akan mereturn nilainya 1. Berarti fak ini dapat nilainya 1. Berarti di sini 2 dikali 1 sama dengan 2. Oke, berarti kita punya fungsi fak 2 ini nilainya 2. Nah, berarti untuk yang ini kita dapat 3 dikali 2 sama dengan 6. Oke, kita lanjut di atasnya lagi. Di sini berarti fak 3 kita punya nilainya 6. Berarti selanjutnya 4 dikalikan 6 sama dengan 24. Jadi hasil dari 4 faktorial ini sama dengan 24. Seperti itu.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang masih bingung, jawab aja ya teman-teman, nanti biar dijelasin ulang. Gimana Nadia? Tadi kayaknya udah on nih. Belum ada, Kak. Oke, yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada kita lanjut. Program yang selanjutnya yaitu contoh pada perhitungan Fibonacci. Oke, fungsi rekursif juga dapat digunakan untuk menyelesaikan bilangan Fibonacci. Sebentar. Oke, sebelum aku lanjut pembahasan program contoh 2, ada yang programnya error? Ada yang program 1-2-nya error? Bisa semua teman-teman? Ini nggak pada tidur kan ya? Bisa, Kak. Aku bisa, Kak. Oke, terima kasih. Kalau aku tanya, satu orang atau 2 orang jawab nggak apa-apa. Santai aja ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke program selanjutnya pada penerapan bilangan Fibonacci. Nah, fungsi Fibonacci dapat dinyatakan dalam bentuk rekursifnya sebagai berikut. Fib n sama dengan 0, untuk n-nya sama dengan 0, dan fib dalam kurung n sama dengan 1 untuk n-nya sama dengan 1. Nah, untuk n selain 0 dan 1 atau n lebih dari 1, maka sama dengan fib dalam kurung n min 1 ditambah fib dalam kurung n min 2. Oke. Kita lihat di sini. Oke, ini implementasi program metode iteratif. Program yang ketiga, iteratif. Teman-teman bisa compile and run. Bilangan Fibonacci ketiga. Nah, bilangan Fibonacci ketiga yaitu 2. Oke, sebentar. Oke. Untuk penjelasannya, yang metode iteratif, di sini kita mempunyai fungsi Fibonacci dengan menggunakan nilai integer n. Nah, di sini kita punya integer f1 sama dengan 0, f2 sama dengan 1, dan Fibo. Ketika n-nya sama dengan 0, maka dia akan mereturn nilainya 0. Tetapi ketika nilainya n-nya sama dengan 1, maka akan mereturn nilainya 1. Setelah itu, selain nilai 0 dan 1 atau n-nya lebih dari 1, maka dia akan melakukan perulangan. Kalau metode iteratif kita menggunakannya fungsi for ya teman-teman. Nah, for ini in i sama dengan 0 dengan kondisi berhentinya i kurang dari n dan setiap perulangan i-nya ini ditambahkan dengan 1. Nah, di sini kita lihat Fibonya untuk variabel Fibo di sini f1 ditambah f2. Selanjutnya F2 sama dengan F1 dan F1 sama dengan Fibo. Dan dia akan mereturn Fibo. Nah, teman-teman ini bisa dicoba sendiri kalau untuk hitungan yang manualnya sudah sama seperti perulangan sebelum-sebelumnya. Hanya beda di statementnya saja seperti itu. Oke, kita masuk yang rekursifnya. Nah, di sini untuk metode rekursif, teman-teman bisa lihat untuk penulisannya lebih simpel ya dibanding dengan metode iteratif. Nah, untuk metode rekursif sama di sini kita punya fungsi Fibonacci di mana
Jika n-nya sama dengan 0, maka dia akan mereturn nilai 0. Tetapi jika n-nya sama dengan 1, dia akan mereturn nilainya 1. Selain itu, dia akan mereturn nilai Fibonacci fungsi fib n dikurang 1 ditambah fib n dikurang 2. Seperti itu, kita bisa lihat di sini. Bisa di-save, compile, and run. Oke, misal tadi Fibonacci ketiga yaitu 2. Kita lihat di sini. Kita coba lakukan statementnya dengan manual. Oke, kita punya n-nya sama dengan 3 tadi. Fibonacci bilangan ketiga. N sama dengan 3. Oke. Jika nilai n-nya 3, berarti kita akan mereturn yang ini ya teman-teman. Return yang pertama berarti fib 3, dia akan mereturn fib n min 1. Fib n min 1 berarti 3 kurang 1, 2. Ditambah fib n min 2 berarti 3 kurang 2, 1. Oke. Selanjutnya, kita punya fib kedua. Fib yang kedua, nilai n-nya 2 berarti kita punya fib sama dengan 2 dikurang 1, 1. Oke, ditambah fib 2 dikurang 2, 0. Oke, nah di sini ketika nilai n-nya 0, kita di sini udah punya statement kalau nilai n-nya 0 itu kalau n-nya 0 berarti nilainya fungsi fib 0-nya itu 0. Tapi ketika n-nya sama dengan 1 atau fungsi fib dalam kurung 1, maka nilainya 1. Berarti di sini untuk fib 0-nya tadi 0, fib 1-nya 1. Di 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, tadi kita punya di atasnya, ke atasnya berarti fib 1-nya tadi berapa? 1 dan fib 2-nya itu 1. Berarti Fibonacci untuk bilangan n sama dengan 3 hasilnya 2. Seperti itu. Bisa teman-teman. Oke, Fibonacci bilangan ketiga hasilnya 2. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Ya, gimana? Kalau metode rekursif itu berarti nanti prosesnya tuh harus ada n-1 gitu ya? Ini siapa yang tanya? Feby, Kak. Oke. Oke, Feby. Oke, jadi intinya kalau metode rekursif itu kita lihat dulu nanti bentuk pola bilangannya. Nah, setelah itu, setelah kita dapetin pola bilangannya, kalian bisa bentuk di sini fungsinya. Rumus untuk mencari pola bilangan tersebut. Seperti itu, Feby. Jadi sebenarnya sama aja kayak konsep perulangan. Kita cari tahu dulu pola bentuk bilangannya yang mau kita hitung. Setelah itu kita masukkan ke dalam sintaknya. Terjawab nggak, Feby? Atau Iya, masih Kak. paham? Makasih, Kak. Oke, sama-sama, Feby. Aku ingetin ya teman-teman, di sini tuh tergantung nanti bentuk rumus pola bilangannya ya teman-teman. Jadi nggak selamanya nilainya itu. Jadi tergantung bentuk rumus pola bilangannya seperti ini. Nggak harus n-1, bisa aja di sininya langsung n-2 tanpa n-1 seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke program selanjutnya. Oke, kalau yang program selanjutnya itu mana ini? Oke, menghitung sebuah bilangan, menghitung pangkat dari sebuah bilangan dengan metode iteratif. Oke, yang ini diketahuinya metode iteratifnya. Nanti metode rekursifnya kita bisa jadikan soal. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk metode iteratifnya, in pangkat. Nah, di dalam fungsi pangkat ini kita punya variabel A dan B dengan tipe data integer. Nah, di dalam fungsi pangkat ini kita punya statement in I, bil sama dengan A. Oke, jika B sama dengan 1, maka dia akan mereturn nilai A. Oke, selain itu kita akan melakukan perulangan. Kalau teman-teman nggak bingung. Oke, jadi setelah itu teman-teman, selain nilainya itu B-nya tidak sama dengan 1, maka dia akan melakukan perulangan I. Setelah perulangannya selesai, dia akan mereturn nilai A atau memanggil nilai A. Oke, teman-teman bisa save, compile, and run. Oke, misal teman-teman masukkan bilangannya 2, pangkatnya 2. Oke, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Dari aku belum, Kak. Oke. Sebelum kita lanjut, ada yang programnya error dari keseluruhan program yang sudah dijalankan? Ada yang error, teman-teman? Dari aku aman, Kak. Oke. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, sebentar. Oke, sekarang kita latihan. Nah, yang pangkat ini kan baru menggunakan metode iteratif. Nah, sekarang teman-teman bisa coba buat sintaknya dengan menggunakan metode rekursif. Nanti setelah teman-teman coba, aku kasih waktu untuk teman-teman coba sendiri. Setelah itu nanti kalau sudah dicoba kita bahas bareng-bareng. Tapi teman-teman coba untuk latihan sendiri ya. Aku kasih waktu buat teman-teman coba sampai jam 14.35. Oke, dicoba menghitung bilangan berpangkat dengan menggunakan metode rekursif. Kalau yang dicontohkan metode iteratif. Oke, selamat mencoba teman-teman. Kalau misalnya program-program sebelumnya ada yang error, langsung screenshot di grup aja, nanti aku bantuin.
Ada yang sudah berhasil? Berhasil, Kak. Oke. Selain pria? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Sudah, Kak. Oke, Nadia, Preti, Dina, Vina. Siapa lagi tadi? Feby ya? Ya, Kak. Oke, ada lagi yang lain? Yang sudah selesai? Rahayu sudah? Rahayu Nur Rahmawati? Belum, Kak. Oke. Apa-apa yang belum? Oke. Yang belum kita bahas. Oke, kita lihat di sini ya teman-teman. Kalau menggunakan metode rekursif, bisa teman-teman lihat di sini. In pangkat, nah terdapat dua variabel. Dalam fungsi tersebut ada in A dan in B, variabel A dan variabel B. Jika nilai B-nya itu sama dengan 0, maka dia akan mereturn nilai 1. Dan else, return A dikali pangkat A, B min 1. Nah, di sini dia memasukkan bilangannya, sedangkan B di sini sebagai pangkatnya ya teman-teman. Jadi A merupakan bilangan dan B merupakan nilai pangkatnya. Jadi ketika B-nya sama dengan 0, maka hasilnya yaitu 1. Terus selain nilai pangkatnya selain 0, maka dia akan mereturn A dikali pangkat A, B min 1. Untuk A-nya tetap, tetapi untuk nilai pangkatnya berubah. Oke, kalau kita tampilkan ini, misal kita ingin menghitung 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti kan 2 dikali 2 dikali 2. Nah, seperti ini. Maka